Ada kamu buat sama Tuhan aja mengakuinya kak. Tukang fitnah kak, memang fitnah kak. Kak yang tukang fitnah kau duduk kebit siapa lo kak? Bak Lev putra nak fitnah le Kiai Imat kak. Di mana kata-kata Kiai Imat yang memfitnah kau mana di live saya? Kau buka live kak, kau habis kak live kak, pui pebulu. Aci kan nonton le, Ike saya aku pegang kita yang kekim. Pakai harga kem. Kak kayak harus tinggung. Memang kamu lawak. Boka. Oh kau pegang kayak lawak. Lucu kak. Si mana lawak? Si mana lawak? Kah na lawak? Kah lucu. Nyok danya baka boka bele. Kah nyok danya baka sulit kudanya baka. Pelajaran yang mi mendeng. Nah, nyok pelajaran yang mi mendeng kudanya baka. Ha? Siput ma ani na pedi bawa macam. Anak bohong itu. Anak bohong itu. Gimana cara beragama tapi anak kedeput tipu Tuhan. Tanya le John. Kamu bruno le begado kamu dukun. Yang tu guna murno baka, ilong berdukun sifat ma'ani saja kamu tidak tahu. Sifat ma'ani saja enggak tahu. Kamu tahu banyak tentang agama, tapi kerjamu memfitnah. Apa yang aku telah fitnah? Ada kagak ada. Nah, makanya orang-orang penilaian ada kok kamu sendiri enggak punya ada. Dengar dulu, bagaimana orang-orang seperti aku yang nggak dapat pendidikan agama yang bagus seperti Tuan Kori, lebih parah yang punya kitab, yang bisa baca kitab, yang ngaji kayak kau pun, akhlaknya kayak gini. TJ, makangan ya kak gado kecemerlup laheka. Yang balaheka gado kecemerlup. Menyomakah anak kecemerlup. Menyomakah anak kaya kecemerlup, nak keperlu agama kah, nak keperlu agama ni maku. Karena betul, karena bijak janeng. Bu pikir tempat-tempat kemindo lah kayak mana ya kak? Maya kak ngembui. Mungkin kemuatangan bui. Mungkin. Oh maka kemuatangan bui. La ilaha illallah. Macam bui dong kak. Ana bui rupaji. Kalau dia mengakui teman-teman dia sudah mengakui ya. Orang belajar dia agama. Sudah mengakui dalam bahasa Aceh menunjukkan makna ibunya berjima dengan B2. Dia ngakuin berarti dia anak B2. Selesai. Sampai datang hanya Kori yang mengatakan bentuk tubuh. Alah, hai apa ta'a. Gaduh ka pengegop tertentu kah. Hai, jamunkah kamu dukun? Ya, dulu kamu dukun. Coba. Banyak sekali YouTube kamu itu. Lompat sana, lompat sini, bicara masalah aku apa itu dukun sama siapa tuh dulu tuh si merah-merah itu. Pakailah kalau kamu kalau kamu punya kemampuan kalian berdukunan, kalau kamu punya kemampuan, kalau kamu punya kemampuan hanya berdukun, istiqomah main dukun. Gua nggak larang lu main dukun di YouTube. Silakan. Main dukun nggak kalau di YouTube? Gua main dukun nggak di YouTube? Alah, jangan pura-pura lah, bubut. Ya pelemah kertas baja ya anak dia pandang macam-macam. Gedak trip kau kamu makan gedak. Yang kedua ya kepu mempung teman. Akak rumah dukun. Kami tidak perlu tahu tentang perilaku dukun. Kami nggak perlu tahu tentang perilaku dukun karena di bagian perdukunan kau nggak laku di Aceh. Akhirnya cari manfaat dengan persoalan lain, gitu loh. Kayak wah gede bak rumah ke urusian nana cid peng ini. Kepu kayak duduk ino kak. Rumah ide kayak uruh le nak menikah ide kak. Kau wali aja ada dua. Jadi kakak pegah lu dukun, enggak? Video long nak kak? Wah nak aku gedak trip aku. Mandu manti kau macam itu buka. Manti kau macam itu buka dukun. Bukan kematian dukun. Gedak jai anak dah tebuk satu persatu gedak jai urung. Boh ni, apa emang ni? Abanyo, abah je. Bukti kenyataan ikat kamu dukun dah ikat. Kayak ikat pupu yang nak ikat boleh ke. Kalau ke urung sedaya ya. Dukun dalam mengaku roh. Dukun tidak mengakui diri juga dukun. Aku sangka kau itu manusia. Aku sangka tuh kau itu manusia tuh
sesuai project lu dari dukun. Terus berantem sama Habib Bahar Habib Rizik, ngata-ngatain Habib Rizik. Terus akhirnya di penjara. Lemit takut penjara. Di penjara sama Habib Alwi Alatas. Lemit takut. Pemaklum. Alah dan malay. Pegah ke kau belangit lagi tak nak tepu aib ka. Ya. Jadi kapegah long dukun. Empat bukti long dukun ni ka. Kapan Pak Budi? Manteman 3 bulan mantong na video di YouTube, videoku banyak Kori, banyak masih ada, nggak ada yang gua hapus. Alah, nggak ada yang lu hapus. Berarti kau yang nggak punya otak, bukan DJ. Udahlah, Bang, nggak usah lagi. Nggak usah lagi banyak bacot, Bang. Maksud dari sebuah video kamu itu perdukunan, ya. Harusnya kamu itu sadar diri. Nggak paham tentang nasab, nggak usah ikut-ikutan bahas nasab. Tempatkan sesuatu pada tempatnya. Pernah aku bahas nasab. Sekarang kau panggil si Mat di sini. Bisa nggak kau panggil si Mat di sini berdiskusi sama aku? Aku tanya sama kau. TJ Aku pernah bahas nasab nggak? Kau itu kan, kau itu bersatu sama jajahannya. Si Imat itu keturunan Wong Kiong. Saboklong gua aku. Aku bersatu sama si Imat. Bersatu itu gimana? Apakah aku tergabung dengan berkumpul-kumpul mesra menyerang aku? Gua mendukung mereka. Tidak bergabung. Gimana kamu nggak dukung mereka? Orang kamu itu satu rumpun keturunan Pithecanthropus erectus japanicus. Oh gitu. Ya sekarang kalau kamu benar keturunan anak manusia, coba sebutkan 10 nasab dari kamu. 1. Ayo. Siapa bapakmu? Sebutin. Bapakku. Coba sebutin. Bapakku. Iya, jadi kalau aku nggak sebutkan, aku bukan anak manusia gitu. Ikan Pithecanthropus erectus kan nggak ada keturunan. Pithecanthropus erectus itu siapa yang mencetuskan? Ya kakek kamu kan? Enggak, yang mencetuskan siapa? Iya mencetuskan ke saudara kamu itu yang di Jawa siapa? Surabaya. Yang buat satu gerombolan sama enggak, satu gerombolan sama si Imat namanya Nur Ihya. Enggak, ya kan? Tanya sama kau. Yang buat penelitian tentang itu siapa? Tentang Pithecanthropus erectus. Darwin bilang gimana? Darwin bilang TIJ adalah keturunan Pithecanthropus erectus. Tuh, orang yang banyak membaca, yang paling pintar. Darwin. Loh, sekarang bukan. Sekarang kalau bukan, ayo buktiin. Coba sebutin. Siapa bapakmu? Kenapa takut banget? Tahun berapa itu? Kenapa kamu takut banget menyebutkan nama bapakmu? Apakah nama kamu nggak punya bapak? Sudah jelas. Iya, siapa namanya bapakmu? Jangan karang-karang, gua catat nanti gua suruh ulang lagi. Ayo, siapa nama bapakmu? Ayo. Ternyata nggak punya bapak, teman-teman. Si TIJ ternyata mafia abi, nggak punya ayah dia. Ayo, siapa ayahmu namanya? Jangan diam, Yahkah Konan, Baupum. Konan, sebut ayah kamu, ayahnya bapak kamu tuh, terus kakek kamu, terus 10 keturunan dari kamu sebutkan. Ayo. Tori, namamu aja kamu berani lari kemana-mana. Namamu aja nggak berani kamu. Nggak usah lari kemana-mana. Namamu siapa dulu? Nggak usah lari kemana-mana. Namamu nggak usah lari kemana-mana. Udah nggak usah lari kemana-mana. Sebutkan nama bapakmu siapa. Akhirnya teman-teman semuanya mutar-mutar di sini aja. Ternyata dia tidak mengetahui bapaknya. Aku nggak nanya nama bapakmu, namamu. Astagfirullah. Man la ya'rifu abihi, man la ya'rifu abahu, falaisa lahu insan. Siapa orang yang tidak mengetahui ayahnya, maka tidak layak baginya manusia. Berarti bukan anak manusia kah? Bapak droga nakaduri. Berarti kalian ayah. Kamu droga nakaduri. Lagi. Bahkan malek tu. Nan gubuk si dia ngobek malek. Kepuan aku tu je mengapunan ke jelas kai duri di internasional. Dempurun duri nan lu. Aji kasebut le nan droga. Ai dinoka. Nama Kori siapa? Kamu siapa mewakili di Aceh itu sebagai nama orang yang katanya orang Aceh, lu bilang gua macam-macam. Ya,
Ya, sekarang nama kamu siapa? Nama siapa, Kori? Nama saya Iqbal. Gua sebutin nama gua sampai nasab gua sebutin. Abis itu lu sebutin nasab lu ya. Oke. Nama saya Teguh Oktifa Mudakari bin Abdurrahman bin Husin bin Mudakari bin Khalifah Ibrahim. Ya. Bin Muhammad Harun bin Abdul Jamal bin Syekhuna Abdul Salam bin Syarif Burhanuddin bin Ahmad. 10 udah sebutin. Sekarang coba sebutin kau 10. Coba. Buktikan. Itu serius itu barusan. Tuh kan teman-teman nggak punya keturunan dia teman-teman, nggak punya bapak, nggak punya kakek. Lahirnya dari mana? Kalau bukan dari senak orgronya, salah. Jadi senak orgronya punya kakek. Ternyata dia nggak punya kakek. Hayawan dong. Punya. Oh punya. Senak orgro punya. Hewan aja punya. Kalau kamu punya? Nggak punya. Oh berarti kakek kamu hayawan? Bukan. Coba sebutin, siapa bapak kamu? Bapak kamu. Teman-teman, saksi ya, dia nggak kenal bapaknya teman-teman. Astagfirullah. Berarti, oke, sekarang kita balik. Mak kamu namanya siapa? Ayah mak kamu siapa namanya? Jangan gigit jari. Aku tadi sportif loh, menyebutkan nasabku, oke? Sekarang ya, coba kamu sebutkan. Memang kamu itu suka nyebut-nyebutin nasabmu. Jangan bicara memang. Jangan gagapan, jangan gangangan, jangan. Sebutkan nama bapakmu siapa? Ayo. Jangan gigit jari. Sebutin. Ya bocor. Ya diturunin dah. Ayo, siapa nama bapak kamu? Katanya kamu manusia, anak keturunan manusia. Masa keturunan manusia nggak tahu bapaknya? Cuman perutnya doang buncit. Ayo, coba mana? Sorry bang nih, lihat dah perut aku ya. Oh ya, nggak buncit ya? Ya perut kamu kan buncit, perut harum yang orang Aceh pegah, perut harum. Ya. Udah nggak usah lari kemana-mana. Otak kamu tuh jangan berpikir untuk lari dari pembahasan, dari poin. Coba sebutkan bapak kamu siapa namanya? Nggak perlu disebutkan di sini kok. Nggak tahu teman-teman. Berarti anak apa? Kalau bukan anak zina, keturunan Pithecanthropus erectus, Homo sapiens japonicus. Nggak punya bapak. Kamu punya bapak nggak? Nggak punya, nggak sebutkan. Masa bapak nggak tahu nama bapakmu? Tahu. Ya apa namanya? Ada namanya yang jelas, tapi nggak sebutkan. Iya siapa namanya? Kenapa? Kepo kali. Takut ketahuan. Kamu anak hasil haram. Oh iya. Oh anak hasil haram teman-teman. Jelas ya? Catat nih, rekam. TIJ sudah mengakui iya katanya anak hasil haram. Sampai jumpa, sampai datang santai dulu. Enggak, saya tanya. Kamu anak haram bukan? Santai dulu. Kamu anak haram bukan? Begini. Enggak, jangan begini. Saya bicara begitu. Coba kamu tunjukkan jangan ngangan. Jangan ngangan. Potong dulu. Jangan ngangan. Saya tanya, kamu punya bapak nggak nama? Punya ayah nggak? Dengar dulu. Coba kamu tunjukkan. Enggak pakai dulu, dengar sekarang. Kamu tunjukkan buku nikah mak bapak itu gimana? Jangan Pak, jangan pakai kemana-mana. Yang saya tanya, kamu anak haram bukan? Begini, bukti nikah itu ada. Jangan begini, saya begitu. Coba. Saya tanya dari tadi belum pernah dijawab. Ya, kamu anak haram bukan? Tadi pertama kamu udah mengakui anak haram ya. Sekarang saya tahqiq. Oke, kamu anak haram bukan? Tunjukkan buku nikah mak bapakku. Kemudian kau tunjukkan buku nikah mak bapak kau. Bisa nggak? Sekarang yang kutanya, bapak kau namanya siapa? Gak usah ngomong banyak bacot. Gak usah. Tunjukkan buku nikah mak bapakku. Mak bapakmu itu antek Belanda. Yang buat buku nikah pun orang Belanda. Jelas. Makanya sekarang kamu itu begitu lahir baru dibikin buku nikah sama Belanda, ya kan? Kori, pertanyaan saya singkat, jangan lagi kemana-mana. Oke, sekarang gini, jawab nggak nih? Mau jawab nggak? Kalau nggak jawab, berarti saya turun.
Selesai ya? Jangan. Kamu Jangan tadi gitu. sudah Jangan mengakuin. ancam-ancam gitu. Kamu tadi Jangan sudah ancam mengakuin gitu. anak zina karena bapak kamu nggak tahu, ya kan? Bukan nggak Ya. tahu, nggak mau jawab. Siapa Bukan bapak aja. kamu? Kenapa nggak Ya bisa? bapakku Nggak lah, usah masa banyak tadi. bapakmu Kori. Iya mana Oh. buktinya? Siapa Somnan Yahka? Ya kita spill aja. Ya kita, ya Bapak kita. Siapa namanya? Cang Cubit nama bapakmu? Apa Cang Cicong namanya? Siapa nama bapakmu? Ayo, Cang Cubit, Ayo. Bing Cang Cucut. Ayo, sebutkan. Ayo, sebutkan Kita nama bapakmu, buktikan. sebutkan. Kau tunjukkan. Dengar, kau tunjukkan buku nikah mak bapak kau. Kau tunjukkan buku nikah Dari mak bapakku. tadi aku sudah sebutkan nasab aku, kau nggak sebutkan bapak kau. Ya, sekarang kau minta buku nikah mak aku. Buku nikah mak kau aja yang buat siapa? Nggak, aku Coba nggak, aku sekarang minta. sebutkan nama bapak Nggak. kau dulu, sebutkan. Ayo. Udah, nama bukti kalau bapakku kamu punya bapak. Johar. Johar. Johar nama bapakmu. Johar. bin Hasan. Johar bin Hasan. Hasan bin Ismail. buat nih, ntar gua ulang nih ya. Ismail, terus Idrus. Idrus. Nanti ganti lagi Idras ya. Terus Idrus bin. Udah gitu aja udah. Enggak, kamu lagi buat Nggak, nama karena gue bapak nggak kamu ngaku tuh. cucu. Ayo, Nggak ngaku cucu. berarti jelas teman-teman, dia nggak punya keturunan teman-teman, nggak punya keturunan dia. Lah, Dia kau keturunan tanya nama anak Antek bapakku. Belanda karena nenek moyangnya dibawa dari Antek Bang Timbang. Belanda dari Marsose Bang Timbang. turun ke Aceh, lahir kakek dia, kasih nama Idrus. Ini nih, jelaskan teman-teman, jelas? Oke, kalau sudah jelas, Gimana? ya? Dengar dulu. Sampai di sini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ternyata si TIJ anak cucu Marsose, bapak moyangnya nggak dia tahu. Jelas ya? Anus Jimele Belanda, jamun lamit Belanda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai lamit Belanda. Sabar. Sampai jumpa lamit Belanda. Dadah. Sabar. Turun dia. Astagfirullahaladzim. Kita nggak sempat ngomong, saudara. Kita nggak sempat ngomong ya. Taulah kalian ya. Kalian nonton tadi. Dia bilang TJ nggak punya keturunan. Yang ditanya datuk gue. Kusebutkanlah nama bapakku. Kusebutkan nama kakekku. Kusebutkan nama buyutku. Dibilang TJ nggak punya keturunan. Memang. Jadi begitulah saudara. Saya memang sengaja begitu supaya dia panas. Dan teman-teman yang akal sehat pasti tahulah. Jadi tengkuyan 4 kacau. Tengkunyan ilung hana gelar teku. Yang tengkunya ne aku. Nyolong hana bang. Jadi dia nanya nama bapak. Gua nggak jawab. Dibilang gua nggak punya bapak. Ya begitulah model. Dibilang lagi gua dibayar sama Kiai Imad. Ya teman-teman tahulah framingan mereka gitu. Sengaja memang saya menunggu si Kori untuk melihat bagaimana ketololan dia itu, bagaimana kebodohan dia itu yang so pinter gitu. Orang yang cerdas, orang yang menjadi panutan itu nggak seperti itu. Nggak seperti itu. TJ malu banget gue punya orang yang katanya ulama Aceh seperti itu. Malu gue. Malu banget. Jadi gua udah sering mengulang nama bapak gue. Bahkan di YouTube itu nama TIJ itu ada nama bapak gue. Ya, ada nama bapak gue. Kemudian sering gua sebut-sebutin juga. Kemudian dia mengatakan kalau TIJ ini dukun. Sementara dukun-dukun marah banget sama gue. Dukun-dukun YouTube, dukun-dukun dobol itu. Jadi seperti itu framingan. Gue cuman pingin dengar framingan langsung ke depan gue gitu. Terakhir gue jadi cucu Marsose gitu. Kalau si Kori bilang TIJ cucu Marsose, apakah TIJ akan menjadi cucu Marsose? Seandainya datukku memang Marsose ya nggak ada masalah. Yang penting nggak aku bilang pakai D sama pakai T. Nah, trauma gue live malam ini, jujur, trauma banget gue.
sosok yang kuanggap sebagai orang alim, seorang yang memang punya ilmu, ternyata seperti itu. Cuman pinter framing, dan itu nggak masalah bagi gue, gitu. Nah, nggak masalah bagi gue. Nah. Dan gue berharap barusan bisa mencapai diskusi yang bagus, gitu. Cuman kita nggak sempat ngomong, gitu. Jadi gue menghormati tamu, ya gue persilakan lah dia. Gue ngambil sela-sela untuk gue jawab, dia pun ya seperti itu. Nah, jadi ya seperti itu, memaksakan gitu, memaksakan. Kemudian tiba-tiba disodorkan kita, memang udah kita ketahui semuanya, cuman mau promosiin nasab, ya nggak apa-apa. Mau promosiin nasab, mau promosiin saya adalah cucu Nabi gitu. Nah, TIJ mewek, ya TIJ memang begitu. Kalau live sama Habib, sama Jongos Habib kayak barusan, itu pasti gua mewek. Nah, di samping gua mewek itu ada sesuatu yang tersirat di belakang itu. Nah, belum dia gua jawab, nanya ini, belum gua jawab, udah disimpulkan TJ nggak punya cucu. Ya gua yayain aja lah. Nah, jadi orang seperti itu mementingkan apa ya, ego dia, ya kita biarkan aja. Kita biarkan aja. Akhirnya apa? Framing kan? Marah dia, aku bilang cucu apa, Pangtibang. Pangtibang itu ketika kita bilang cucu Pangtibang di Aceh itu bukan berarti datuk kita itu Pangtibang. Artinya kita kalau punya perangai seperti Pangtibang alias pengkhianat, pasti akan dibilang cucu Pangtibang di Aceh. Nah, gitu. Jadi saya sangat puas sekali dengan hasil live malam ini. Jadi dengan live kita sama Kori malam ini, hasilnya ya kita udah tahu sama-sama. Ternyata gue bukan fitnah gitu. Nah, dia bilang gue dukun. Dari mana? Dari YouTube. Sedangkan teman-teman semuanya tahu di YouTube itu gue bukan jadi dukun, jadi musuhnya dukun gitu. Nah, kemudian gue sama dukun katanya si Merah, maksudnya pesulap merah. Pesulap merah bukan dukun. Bahkan dia lawannya dukun, musuhnya dukun. Nah, jadi begitu saudara. Jadi orang kalau ngomong nyeracos gitu ya tahu sendirilah, banyak sekali yang bisa kita rekam ya. Pembahasan dia barusan banyak sekali tuh yang memang memblunder. Nah, ya, jadi bagi dia gue kelihatan bodoh. Memang gue bodoh ketika dia suruh baca kitab, gue nggak bisa baca gitu. Kalau seorang yang berilmu, seorang yang memang cerdas, dia nggak akan memvonis seseorang itu bodoh sebelum dia ngajarin. Nah, disuruh baca nggak bisa bang, iya. Memang saya nggak bisa. Memang saya nggak bisa. Gua nggak nurunin dia barusan, dia turun sendiri. Nggak nurunin gua nggak nurunin dia turun sendiri. Nanti di framing lagi, gua nurunin dia, bukan nggak nurunin gua. Gitu. Memang dari tadi siang gua pingin live sama dia, gitu. Pingin dengar ocehan dia gitu. Ya, ternyata sesuai, memang akan begitu. Jongos kau, gue nggak pernah cium kaki orang, nggak pernah jilat kaki orang gitu. TJ pucat, melempem langsung, betul. Dia bilang gue dibayar sama Kiai Imad. Gue bilang masalah dia dawir ke gue, dia hilang-hilangin. Nah, ya udahlah. Kalau enggak kan pasti, oi jangan fitnah, oi.
Dia bilang gua dibayar sama Kiai Imad. Terus gua bilang dia rekening dari Habib gimana tuh? Oh, itu kita yang namanya ceramah. Panjang ceritanya ya kayak gitu. Seorang dai, seorang guru ngaji itu bukan untuk duit, memang itu dibayarin, tapi nggak minta. Nah, bayarin, kita pasti dikasih gitu. Nah, ternyata dia yang dibayar, bukan gue. Apapun ceritaan dia yang dibayar. Bukan kabur, beliau turun gitu. Nah, ya iya, kalau memang yang penting kan dibayar gitu. Tapi jangan bilang nggak dibayar. Kita dakwah, kita dibayarin akomodasi kita, transportasi kita. Ya iya betul. Tapi jangan bilang nggak dibayar. Jangan bilang nggak dibayar, bilang aja dibayar gitu. Jangan kepanjangan muter-muter gitu. Nah, kalau gue nggak dibayar sama Kiai Imad, sepeser pun gue nggak. Kalaupun gue ada duit, gue kasih. Nah, kalau gue ada duit, gue kasih ke Kiai Imad. Boro-boro gue dibayar. Mau bela TIJ tapi cuman segitu, jadi malu. Gue nggak nyuruh, gue nggak perlu dibela, nggak usah. Ngapain bela gue? Apalagi Mukibin nggak usah. Mukibin nggak akan paham. Bahasa kita barusan nggak akan paham Mukibin. Bagaimana paniknya dia sampai gua gini gigit jari katanya, kan nampak dia suka memframing gua gini. Kalau gini kan bukan gigit jari. Kalau seandainya ini ditaruh di mulut Kori mungkin gigit karena nggak ada gigi masuk jarinya. Nah, gitu ya. Jadi begitu teman-teman. Coba tadi apa itu? Coba tadi Kori suruh mubahalah, berani nggak? Gue nggak. Gue baca komen banyak suruh mubahalah gitu. Nah, gue nggak ada urusan masalah itu sama dia gitu. TIJ mewek betul, mewek, tapi nggak kelihatan dungu. Mengakui kebodohan itu bukan dungu. Jadi begitu saudara. Jadi bahasa terakhirnya ya dia bayarin gua tiket, suruh gua ke Jakarta. Ngapain? Dulu si Alwi aja nyuruh gue kagak butuh gue. Jadi ujung-ujungnya sama gitu.